Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Taib fi hadhil fursah nahnu min firqah at-tasi'ah. Ismahu lana an nuqaddima at-taqdim fil madatil musarfi tahtal mawdu' al-fi'lu min haitsul bina lil ma'lum wal majhul. Wal hadur minna, yakni ana Taufikur Rahman, Siti Malna, Rifki Hidurullah, wa Nurlia Nailah. Wa nahnu nabda min mutakallim al-awwal, yakni Siti Malna, Rifki ilaihi falyatafadhal maskur. Taib, syukran Ra'isil Jalsa. Awalan sa'afasu anil al-fi'il min haitsu bina lil ma'lum wal majhul. Yunqasimul fi'il min haitsul bina lil ma'lum wal majhul ila al-qismain. Mabni lil ma'lum wa mabni lil majhul. Wa wal mabni lil ma'lum wa huwa ma dzakara ma'ahu fa'iluhu. Wal mabni lil majhul wa huwa ma hadafa fa'iluhu wa uniba anhu ghairuhu. Jadi pembagian fi'il berdasarkan bina maklum atau majhul terbagi menjadi dua, yakni mabni maklum dan majhul. Jika di bahasa Indonesia kan kalimat positif, kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang pertama mabni maklum atau kalimat aktif, yakni fi'il yang disebutkan fa'ilnya, orang yang melakukannya. Wa mabni majhul atau kalimat pasif yang wa huwa mahadafa fa'iluhu wa uniba anhu ghairuhu, yang dibuang, yang disembunyikan fa'ilnya dan diganti dengan sesuatu yang lain. Faqad yahdafu al-fa'ilu minal jumlati li ghardi yaksuduhu lil mutakallim kal ikhtisari fil ibarah au rugbati abhamul amri ala sami wa ghairu dzalik min agradil maisutah fil ilmil ma'ani. Terkadang fa'il pada jumlah, pada suatu kalimat, susunan kalimat dikhususkan atau ditujukan untuk orang yang berbicara, mempunyai maksud tersebut. Orang yang berbicara mempunyai maksud tersendiri dalam menyampaikan kalimat. Terkadang ada, jika mabni majhul bertujuan untuk seperti halnya kal ikhtisari fil ibarah, yakni meringkas dalam satu frasa, au rugbatil abhamil amri al sami, menyamarkan sesuatu kepada sami atau kepada pendengar, dan lainnya, dan perkara lainnya dan tujuan yang lainnya yang tertera pada ilmu ma'ani. Jadi yang ditekankan pada mabni majhul ialah perkara yang terjadi, bukan siapa orang yang melakukan. Ya, ini agar pendengar tahu to the point langsung apa yang terjadi, bukan siapa yang melakukan. Wa inda hadful fa'il yajibu isnadul fi'li ila syai'in yakumu maqamuha litakamulil jumlati wa tastaqimul ibarah wa yatadahu madlulaha. Dan ketika menghapus fa'il, maka wajib menyandarkan fi'il kepada sesuatu yang berdiri, harus disandarkan pada suatu hal yang lain yang
gunanya untuk agar menyempurnakan jumlah atau susunan kalimat, dan agar suatu susunan kalimat tersebut diketahui maksudnya untuk apa. Summa wa syai'u yusnadu ilaihil fi'li yakhtalifu taba'an li naw'il fi'li nafsuhu. Jadi perkara yang disandarkan fi'il itu berbeda-beda tergantung sifatnya, tergantung jenis fi'il tersebut. Dibedakan menjadi dua, yakni fa in kana fi'lul muta'addiyan asnada lil maf'ul bih wa in kana lil fi'li lazim faqad yusnadu ila masdar al mutasarrif al mukhtas atau al muqayyad. Jadi jenis fi'il ada dua, yakni fi'il muta'addi. Jika fi'il muta'addi maka penyandarannya kepada maf'ul bih, dan ketika fi'il tersebut lazim maka disandarkan kepada masdar yang tertentu, yang masdar mutasarrif yang bisa ditasrif, yang bersifat tertentu, tidak sembarangan. Fa in kana contohnya wan nahwu fi'il muta'addiyan usnida ilal maf'ul bih, yakni duriba amrun maksudnya amr telah dipukul. Fa aslu jumali yakni duriba Muhammad amron. Maka pada bina majhul disebutkan bahwa duriba amrun, amr telah dipukul, dan pada kalimat asli yakni duriba Muhammad amron, Muhammad telah memukul amr. Dan wa in kana fi'il lazim faqad yusnadu ila masdar al mutasarrif al mukhtas nahu julisa amamal wazir. Contohnya yakni pertama telah duduk di depan wazir, di depan menteri. Fa aslul jumali, yang kalimat aslinya yakni jalasa awailit tulabi amamal wazir. Telah duduk jalasa awailit tulabi amamal waziri, telah duduk murid-murid yang pertama, murid-murid yang datang awal di depan seorang menteri. Idan wa huwa taghyirul ladzi yalhaqu bil fi'li inda bina'il majhul yahtasu bil madi wal mudhari minal fi'il tamah al mutasarrifah. Jadi fi'il yang terdapat yang bisa berubah menjadi bina majhul tidak hanya dua, yakni fi'il madi dan mudhari yang bersifat tam dan mutasarrifah, yang bisa ditasrif pada fi'il madi dan fi'il mudhari, dan tidak bisa dalam tiga hal setelah ini, yakni al-muqsimah ila salasah, perkara yang tidak bisa dimajhulkan, yakni fala yalhaqu bil amr li adamil bina'i fi'lil amri al majhul wadhalika li annal amr la yakunu ila khatib wal mabni lil majhul yakuna ghaiban. Wasaniyan wala yalhaqu al af'alil naqisah nahwu kana wa akhwatuha wa kada wa akhwatuha wa bina'aha lil majhul. Wasalis wala yalhaqu al af'al jamidah nahwu na'am wa bi'sa wa ghairuhuma li adami bina'iha lil majhul. Dan tiga perkara yang tidak bisa dimajhulkan, yakni pertama fi'il amr, karena bentuk fi'il amr tidak ditujukan untuk untuk perintah, harus ditujukan pada orang tertentu atau orang yang diajak bicara, mutakalim.
maka tidak bisa perintah itu dimajhulkan. Wala yalhaqu ilal af'al naqisah, tidak bisa ditujukan kepada fi'il yang nakis atau yang kurang, atau namanya af'al yang rusak, yakni seperti kana wa akhwatuha, yang merusak tatanan fi'il. Kana wa akhwatuha wa kada wa akhwatuha, kana dan saudaranya, dan kada dan saudaranya. Wala yalhaqu af'al jamidah, dan tidak bisa juga pada disandarkan di fi'il majhul, tidak bina majhul tidak bisa digunakan pada fi'il-fi'il yang jamid, yang asli, yang tidak bisa ditasrif seperti na'am, bi'sa dan lainnya, karena itu sudah tidak bisa berubah bentuknya. Wa taban ada mini wa sa'udu ila ra'isil jalsah. Baik, syukron ila Rifki Haidurullah kal mutakallim al-awwal wa nahnu nastamir ila mutakallim as-sani wa ana nafsi. Next. Al-mawdu' ini kaifiyati bina'ul madi lil majhul. Tantru ilal fi'lul madi, yaitu bagaimana cara bentuk fi'il madi majhul. Ini awal fa in kana saliman dhamma awaluhu wa kasri ma qabla akhiruhu. Nahu fahumad darsu kutibat al-muhadarah. Ini kalau fi'il madhi sahih contohnya yaitu awalnya didomah dan yang kedua dikasrohkan. Seperti contoh fuhimad darsu, dari fahima yafhamu jadi fuhima, dan kata bayak tubuh jadi kutiba. Wa in kana mabdu'an bita zaidah dhamma awalahu wa tsaniyah nahu tu'allamat tasrif au nusullimal khatab. Dan jika diawali dengan ta zaidah, yakni didomahkan awalnya dan huruf keduanya. Seperti contoh tu'ul lama tasrif au nusullimal khatab. Wa in kana mabdu'an bi hamzatil wasal dhamma awaluhu wa salisuhu nahu ustukhrijaz zah. Jika diawali dengan hamzah wasal, yakni didomahkan awalnya dan huruf ketiga. Seperti contoh ustukhrija, dari istakhraja jadi ustukhrija. Wa in kana tsaniyah aw salisah alfan zaidah qulibat waw fatakulu fin nahwi qatala tuqatilu. Jika ada alif di kedua, maksudnya jika fi'il yang mu'tal ada alif di huruf kedua diganti menjadi yang ketiga itu. Ketika majhul, kan kalau majhul itu domah ya, awalnya. Jadi kutila. Nah terus tuku talu, bukan sih yang mudhari'nya? Tuku talu ya? Tuku talu. Ya. Tuku tilu. Huruf keempat nggak berubah. Oh ya, jadi kutilat tuku talu.
fathah sebelum akhir. Ya, fathah sebelum akhir. Oh ya, pas. Jadi alifnya diganti waw dan fathah huruf kedua sebelum terakhir. Wa in kana mud'ifan, tapi di sini nggak ada ya. Kalau di buku ada. Wa in kana mud'ifan nahu syadda madda au radda. Wa dhamma awaluhu faqat. Fayakuluna syudda mudda rudda. Jadi kalau fi'il mudha'af yang bertasydid seperti syadda, madda menjadi syudda, mudda dan sebagainya. Wa in kana al-madi mu'tal'ain nahu qala ba'a ikhtara yang qada. Kalau fi'il madi mu'tal'ain qala ba'a menjadi kila bi'a ikhtira inqida. Jadi alifnya diganti menjadi ya. Khalas mungkin hadza faqat minni. Ya. Baik, syukran. Mutakallim at-tsani. Nastamil ila mutakallim at-tsalits min ukhtina Siti Malna Habibah. Ilaiha falyatafaddal mashkura. طيب سأستمر إلى المبحث التالي yakni التباس المبني للمعلوم بالمبني للمجهول atau kebingungan di antara mabni maklum dan mabni majhul. Qad yusnadul fi'lul mu'tal'ain nahwa khofa ba'a sama aqa kita ilfa'il fatuhdhafu 'ainuhu minal mabni lil ma'lum fayuqal khiftu bi'tu bikasril awwalu fihima wa sumtu uktu bidammil awwalu fihima wa inda dzalika yahdatsu iltibasi bil mabni lil majhul. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, yaitu fi'il mu'tal ain atau fi'il yang ain fi'ilnya itu merupakan huruf ilah seperti khofa, ba'ah, sama dan ako. Ketika fi'il madi tersebut itu dimasuki oleh ta fa'il, maka ain fi'ilnya atau huruf ilahnya itu dihilangkan atau dibuang ketika bentuknya itu mabni maklum. Maka dapat dikatakan untuk khofa ba'a ketika dimasuki oleh ta fa'il itu menjadi khiftu dan bi'tu dengan kasroh di awal hurufnya. Wa fi'il madi sama dan ako ketika dimasuki oleh ta fa'il itu menjadi sumtu dan uktu bidomil awalu fihima dengan domah di awal hurufnya. Wa inda dzalika yahdatu iltibasi bil mabni lil majhul. Dan karena perbedaan harokat tersebut, yaitu yang untuk khofa dan ba'a dikasrohkan, sedangkan sama dan aku itu didomahkan, maka muncul atau terjadilah kebingungan ketika fi'il madi tadi itu akan dirubah menjadi bentuk majhul. Akan dirubah menjadi bentuk majhulnya. Waqad ikhtalafa fit tafriq bainahuma, dan telah terjadi perbedaan-perbedaan pendapat oleh para ulama itu terkait pembedaan di antara keduanya. Jadi ulama-ulama itu berselisih pendapat tentang bagaimanakah yang khiftu bi'tu dan sumtu uktu itu dirubah menjadi majhulnya karena ada perbedaan harokat tadi. Kemudian fadhahabal jumhur ila dhammil fi'lainil awalaini wa majar wa majruhuma. Jumhur itu berpendapat bahwa untuk fi'il yang pertama itu didomahkan, itu yang hiftu dan bi'tu. Kan semula hiftu dan bi'tu itu tuh awalnya itu berharokat kasroh, dan ketika akan dirubah menjadi bentuk majhul, jumhur ulama itu berpendapat ketika hiftu dan bi'tu dirubah menjadi bentuk majhul, maka harokatnya didomahkan menjadi huftu dan bu'tu. Wa ila kasril fi'lainil akharin wa majar wa majruhuma. Dan
mengkasrohkan dua fiil yang lainnya, yang sumtu dan uktu kan sebelumnya ketika dia posisinya sebagai mabni maklum, dia harokatnya itu awalnya itu domah. Nah, ketika hendak dirubah menjadi fiil mabni majhul, jumhur itu berpendapat bahwa yang sumtu dan uktu itu harokat domahnya itu diganti menjadi kasroh, maka sumtu uktu itu berubah menjadi simtu dan iktu. Wadzalika litakuna hunaka mukhalifah bainal mabni lil ma'lum wal mabni lil majhul. Dan hal itu tuh dilakukan untuk menciptakan perbedaan antara mabni maklum dan mabni majhul. Jadi untuk membedakan khiftu dan bi'tu itu ketika dia posisinya sebagai mabni maklum. Sedangkan huftu dan bu'tu dengan domah di awal hurufnya berarti itu bentuk mabni majhulnya. Begitupun dengan sumtu dan uktu berarti dia bentuk fi'il madi maklum. Ketika posisinya berubah atau kondisinya berubah menjadi fi'il mabni majhul, maka harokatnya berubah menjadi kasroh, yaitu simtu dan itu. Nah, kemudian wayaro Ibnu Malik mana abina ihimalil majhul. Kemudian Ibnu Malik itu berpendapat bahwasannya dia itu melarang fi'il mu'tal ain yang dimasuki oleh ta'fa'il, contoh yang tadi hiftu bi'tu, sumtu dan uktu itu dirubah menjadi bentuk majhul. Jadi Imam Malik itu melarang fi'il madi yang dimasuki ta'fa'il tadi itu dirubah bentuknya menjadi majhul. Karena terdapat perselisihan pendapat itu. Wa amma Sibawayh fayu'tamadu fit tafriq bainahuma ala siyaqil kalam. Sedangkan Imam Sibawayh itu menggunakan perbedaan harokat tersebut untuk atau sebagai hubungan kalimatnya. Ala siyaqil kalam sebagai hubungan kalimat. Summa kaifiyatu bina ilmu mudhari lil majhul atau cara mengubah fi'il mudhari maklum menjadi fi'il mudhari majhul. Al-mudharu yudhammu awwalahu wa yaftahu ma qabla akhiruhu walau takdiran. Nahwa yukrimu yukramu. Yajtami'u yujtama'u wa yu'allamu. Jadi fi'il mudhari itu ketika dia hendak dirubah menjadi bentuk majhulnya, dia itu didomahkan huruf pertamanya dan wa yaftahu ma qabla akhir dan huruf sebelum akhirnya itu difatahkan. Contohnya fi'il mudhari dengan kalimat yukrimu. Yukrimu itu bentuk maklumnya atau bentuk aktif. Sedangkan ketika dirubah menjadi bentuk majhul atau bentuk pasifnya, dia terdapat perubahan pada huruf sebelum terakhir yaitu huruf ro-nya. Yang semula huruf ro-nya itu berharokat kasroh, kemudian ketika bentuk majhul itu harus difatahkan, maka menjadi yukromu. Kemudian yajtami'u. Yajtami'u di situ tuh bentuknya mabni maklum. Kemudian ketika hendak dirubah menjadi mabni majhul, maka huruf pertamanya itu didomahkan dan huruf sebelum akhirnya itu difatahkan, maka yajtami'u berubah menjadi yujtama'u. Kemudian yu'allimu. Yu'allimu bentuk majhulnya itu yaitu mu'allamu dengan mengubah huruf kasroh harokat kasroh pada lam menjadi harokat fathah. Yang semula yu'allimu bentuk maklumnya dan ketika berubah menjadi bentuk majhulnya yaitu yu'allamu. Fa in kanat fa'u fi'lihi mahdzufah fil mabni lil maklum. Nahwa yazinu ya'idu fa innaha turaddu fil mabni lil majhul. Fayuqal yuzanu wa yu'adu. Nah, kemudian apabila fa fi'ilnya dihilangkan ketika bentuknya mabni maklum atau misalkan seperti yazinu dan ya'idu. Yazinu kan fi'il madinya atau fi'il dasarnya itu kan wazana. Wazana fa'ilnya itu dihilangkan yaitu huruf wa-nya. Maka wazana ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari, dia itu dihilangkan huruf wa-nya atau fa'ilnya dihilangkan maka menjadi yazinu. Begitupun dengan ya'idu. Ya'idu itu fa'ilnya dihilangkan karena bentuk asal atau fi'il madi dari ya'idu itu wa'ada ya'idu.
Nah, fa'ilnya karena fa'ilnya dihilangkan, maka cara untuk merubah menjadi fi'il mabni majhul itu fa'innaha turaddu fil mabni lil majhul atau dikembalikan kepada kaidah fi'il mabni majhul sebelumnya yang seperti apa? Didomahkan awal hurufnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Maka fi'il mudhari untuk yazinu bentuk maklum ketika dia bentuknya menjadi majhul, yazinu itu menjadi yuzanu dengan mendomahkan huruf pertama dan huruf sebelum akhirnya difathahkan. Yazinu jadi yuzanu. Kemudian ya'idu itu bentuk fi'il maklumnya. Kemudian ketika majhul, ya'idu itu menjadi yu'adu. Nah, terus terakhir, wa yang kana mu'tal ain bil awil ya'i nahwa yaqulu wa yabi'u fatughayyiru bi alfi fayuqal fihi ma yuqalu yuba'u. Nah, ketika apabila mu'tal ainnya itu atau ain fi'ilnya itu merupakan huruf ilah dengan huruf ilahnya itu waw atau ya. Contohnya itu atau seperti yaqulu dan yabi'u, maka ketika hendak dirubah menjadi mabni majhul, yang waw sama ya itu tuh fatughayyiru bil alif, dirubah menjadi menjadi huruf alif. Fayuqalu fihima, kita dapat mengatakan untuk keduanya itu yaitu yaqulu dengan kondisi mabni maklum ketika dirubah menjadi mabni majhulnya yaitu yuqalu dengan perubahan pada huruf waw diganti menjadi huruf alif. Dan yabi'u, itu yabi'u merupakan bentuk mabni maklum. Yabi'u ketika dirubah menjadi mabni majhul, huruf ya di situ itu dirubah menjadi alif, makanya yabi'u berubah menjadi yuba'u. Yaktafi ini arju ila Ra'isul Jalasah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ila Siti Malna Habibah kal mutakalim at-talib wa nastamir ila mutakalim ar-rabi' min ukhtina Nurliana ilaiha falyatafaddal mashkura. Syukran ala ra'isil jalsah. Sa'ubayyin al-mabhas al-bina lil majhul bi aslil wad'i. Fi'il yang selalu dalam bentuk majhul. Fil lughatil arabiyyah hunaka fi'lun daiman mabniun majhul. Dalam bahasa Arab ada fi'il yang selalu dalam keadaan mabni majhul. Misalu contohnya junnun, ugmiyun, sama humun. Junnun itu artinya menjadi gila, ugmiyun pingsan, dan humun itu flu. Waqad ta'ti mabniyatun lil ma'lum wa minha, dan ada yang mabni maklum diantaranya contohnya buhital ladzi kafar, next. Wa khulasah al-fi'lun man'lum huwa ma dzakara ma'ahu fa'iluhu. Misaluhu kataba Muhammadun. Adapun kesimpulannya yang pertama, fi'il maklum atau kata kerja aktif adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Contohnya kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Yang kedua, al-fi'lul majhul wa huwa ma hudzifa fa'iluhu wa uniba anhu ghairuhu. Misaluhu zuriba Umar. Adapun fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya itu tidak disebutkan atau
atau tersembunyi dan diganti dengan yang lain. Contohnya duriba Umar. Umar dipukul. Dan adapun fi'il majhul dibentuk dari fi'il maklum dengan menggunakan perubahan yang pertama, huruf pertama menjadi dhammah. Yang kedua, huruf sebelum terakhirnya berbaris kasrah untuk fi'il madi dan berbaris fathah untuk fi'il mudhari'. Mungkin hadam ini. Dikembalikan ke moderator. Baik, syukran ila nur ila naila. Kal mutakallim ar-rabi. Wa yumkin hadza faqat minna. Syukran ala kulli ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.